action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam Islam. Perkenalkan, nama saya Tiara Nabila dengan nomor NPM 2023 14500700 bersama dengan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Rizkuna Zahra dengan NPM 2023 14500803. Perkenalkan, nama saya Fairuz Azizatu Audriana, nomor NPM 2023 14500 798. Pengertian HAM dan demokrasi dalam Islam. Hak asasi manusia adalah kristalisasi sebagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak asasi manusia atau disebut dengan HAM adalah kehidupan dan martabat manusia. Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintah yang berhubungan dengan rakyat, hingga demokrasi juga berkaitan dengan hak asasi manusia, yakni adanya kesetaraan tentang hak dan kewajiban. Landasan HAM dan demokrasi dalam Islam. Landasan hak asasi manusia dan demokrasi dalam Islam. Tauhid sebagai landasan hak asasi manusia atau disebut dengan HAM. Konsep tauhid merupakan prinsip dasar yang menegaskan keesaan Allah. Dari perspektif ini, ada beberapa koneksi antara tauhid dan HAM. Tak bisa dipungkiri bahwa cara pandang Islam terhadap hak asasi manusia atau disebut dengan HAM tidak terlepas dari cara pandangnya terhadap status dan fungsi manusia. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terhormat. Quran surat Al-Isra ayat 70 dan Quran Al-Hijr ayat 28 sampai 29. Dari eksistensinya yang ideal, manusia ditarik pada kehidupan yang real atau realitas empirik agar ia dapat teruji sebagai makhluk yang fungsional. Dalam kaitan ini, ia disebut khalifah dalam pengertian mandataris yang diberi kuasa dan bukan sebagai penguasa. Penegakan hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. Hak asasi manusia diyakini belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Peristiwa di Indonesia seperti perlakuan terhadap Aceh, Timur Timur, Maluku, Poso, Papua, Semanggi, dan Tanjung Priok dianggap sebagai perlindungan HAM yang belum dilaksanakan. Untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan penegakannya, pemerintah telah mengambil langkah-langkah berikut, yaitu 1. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. 2. Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 3. Pembentukan Pengadilan Khusus Hak Asasi Manusia dengan keputusan Presiden untuk menyelidiki dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. 4. Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai cara alternatif untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di luar Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sejarah HAM dan demokrasi dalam Islam. Hak asasi manusia dalam Islam memiliki akar yang kuat dalam ajaran agama dan praktik kehidupan umat Islam. Ajaran Islam tentang hak asasi manusia dapat ditemukan dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, serta dalam praktik kehidupan umat Islam. 5 hal pokok yang harus dijaga demi tercapainya kemaslahatan manusia dalam urusan agama maupun dunia. Kelima hal tersebut mencakup menjaga agama, menjaga diri, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta. Dalam Islam, hak asasi manusia secara umum berporos pada teosentris, yang berarti sentralnya Allah, sehingga seseorang harus mengenal Allah sebagai awal beragama. Islam juga mengajarkan kewajiban asasi yang merupakan penyeimbang dan penyelaras guna mencapai kemaslahatan umat. Dalam sejarahnya, Islam memiliki piagam Madinah yang memuat bagian dari hak asasi manusia, seperti kemajemukan antara kaum Ansor, Muhajirin, Yahudi, Paganis, dan lain-lain. Dengan demikian, hak asasi manusia dalam Islam itu bukanlah konsep yang asing, karena Islam datang secara inheren membawa ajaran tentang hak asasi manusia. Demokrasi dalam Islam. Demokrasi dalam Islam telah diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Namun setelah itu, pada sebagian besar sejarah Islam, demokrasi sering dijadikan tumbal untuk kepentingan dan untuk melanggengkan status quo raja-raja Islam. Meskipun demikian, Islam menganut prinsip-prinsip yang inklusif dan demokratis, seperti kebebasan berbicara, pelaksanaan pemilu, kekuasaan dipegang oleh suara mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta supremasi hukum Islam. Juga pentingnya ditegakkan
amar ma'ruf nahi mungkar bagi semua orang, baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun sebagai pemimpin negara. Kesimpulannya ialah sebagai berikut. A. Demokrasi adalah suatu bentuk atau mekanisme pemerintahan negara yang menjaga kedaulatan rakyat. B. Demokrasi dalam Islam dapat diartikan dengan musyawarah. Dengarkan pendapat banyak orang dan utamakan nilai-nilai agama dalam mengambil keputusan. C. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki seseorang sejak lahir. D. Dalam Islam, hak asasi manusia diartikan sebagai hak setiap orang serta kewajiban negara dan perseorangan untuk melindunginya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.